Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Gimana? Selamat pagi Bapak Anjar dan Asmara. Oke, selamat pagi. Gimana? Berkaitan dengan yang viral di media sosial Pak, Apa itu? tentang masalah jin. Hmm. Ada statement yang mengatakan jin itu tidak bisa dilihat. Kalau orang yang bisa melihat jin, berarti di dalam tubuh orang itu ada jin. Oh gitu. Apakah penjelasan tadi itu benar Pak? Bisa bisa kita percaya? Waduh, ini harus berpikir ya masalah jin. Tapi gini, saya akan memberikan pandangan ya sesuai dengan pengetahuan saya. Ini dulu sikapin. Banyak orang mungkin bersepakat dengan prinsip saya. Saya ibaratkan begini. Saya ibaratkan nih malaikat, tak posisikan di sini. Malaikat ini tempatnya benar apa tempatnya salah? Itu dulu. Benar. Tempatnya benar. Oke. Terus jin setan ini tempatnya benar apa tempatnya salah? Salah. Tempatnya salah. Nah, terus manusia ini tempatnya apa? Dua-duanya Tempatnya benar dan tempatnya salah. Kan begitu? Berarti dua unsur ini antara malaikat dan jin atau setan ini ya mungkin dengan bangsanya lah ini ya. Itu kan ada di dalam tubuh manusia. Nah, ini sebetulnya sudah bisa menjawab ini. Nah, kalau tempatnya salah itu identik dengan sifat. Sifat apa itu? Sifat angkuh, sifat iri, sifat dengki, sifat sombong, sifat kaku di batin ini. Ini karena sifat-sifat inilah yang memberikan satu kekacauan atau pengerusakan di bumi ini. Itu ya. Nah, ini sebetulnya isinya bumi dibuat oleh Allah ya untuk berkah sih supaya manusia bisa belajar. Kemudian sifat benar yaitu rasa sabar ya, rasa kasih sayang, rasa bersyukur, kemudian bisa mengadili, bisa jujur dan lain sebagainya itu sifat benar. Jadi ada dua sisi itu. Nah, kita bahas lagi tentang bahasamu tadi bahwa ketika manusia bisa melihat jin atau makhluk-makhluk halus lainnya, itu bahwa di dalam tubuhnya dikatakan yang mempersepsikan ini mengatakan bahwa di dalam tubuh manusia itu ada jin. Pertanyaan saya nih, dulu cerita Kanjeng Nabi siapa itu? Yang Sulaiman alaihissalam. Kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam punya pasukan salah satunya dari bangsa jin. Nah, bagaimana cara beliau melihat? Apakah dengan hanya kenabiannya beliau nanti dijawab, oh dia kan nabi, kita kan bukan, begitu? Tidak begitu. Jadi karena manusia tempatnya benar dan salah, tempatnya adanya sifat setan dan sifat malaikat, secara otomatis manusia memang berpotensi untuk ada melihat jin. Nah, sekarang gini, melihatnya ini dengan mata apa? Pertanyaan saya, manusia ini punya berapa mata sih? Itu dulu, coba. Mata ini, mata kanan kiri. Mata kiri kanan kiri ya, mata kanan kiri. Oke, terus? Mata kaki. Mata kaki, terus? Mata batin. Mata batin. Nah, di sini yang harus kita garis bawahi ya. Manusia diturunkan ke bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala selaku pencipta itu sudah dibekali yang namanya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu ada pada kitab-kitab yang dipegang oleh manusia itu sendiri. Jadi, saran saya jangan melihat sesuatu itu hanya dengan mata ini, karena ini kebatas sekali. Terbatas, ada tembok aja terbatas itu. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam lagi. Sifat jin atau setan sudah jelas kayak tadi itu, ya. Nah, kemudian manusia mempunyai beberapa mata. Kalau dia melihat dengan mata dasar ini ya, maka terbatas sekali. Tetapi kalau dia melihat dengan mata rasanya atau mata batinnya, maka semua akan terlihat dengan jelas. Nah, itu memang membutuhkan pengetahuan khusus. Nah, kenapa makhluk-makhluk halus itu identik keluar di malam hari ya? Karena kalau kita mau melihat antara siang hari dan malam hari, yaitu di malam hari selain makhluk jin dan lain sebagainya tadi, itu ada makhluk tumbuhan. Tumbuhan ini mengeluarkan unsur yang disebut CO2 atau gas asam marang. Nah, kenapa makhluk-makhluk halus itu sering keluar di malam hari? Karena dia unsurnya senyawa dengan unsur itu tadi.
gitu. Nah, oleh karenanya jadi bangsa makhluk halus ini seperti hawa atau seperti angin tuh contohnya bergerak seperti itu tuh. Ya. Itu apa namanya itu? Angin itu, Pak. Angin. Di mana wujudnya angin? Tidak bisa dilihat dengan mata Nah, zohir. bisa dilihat dengan apa? Dengan rasa. Dengan rasa. Nah, begitu pula dengan makhluk halus atau setan jin itu hanya bisa dilihat dengan mata rasa. Oleh karenanya kita harus melihatnya, bisa membedakan ini mana hawanya mereka gitu, dari hawa itu. Apakah dia bisa wujud? Bisa, dengan pengetahuan yang memang digali dengan benar di dalam batin, yang dikaitkan dengan kitab suci sebagai pegangannya, sebagai wahyu Tuhan, maka dia juga bisa diwujudkan. Terbukti banyak orang yang mampu itu. Bukan berarti nanti kalau di dalam tubuh manusia itu ada jinnya manusia itu rusak. Tidak, karena memang manusia adalah tempatnya salah dan benar, dan tempatnya jin juga, tempatnya setan juga gitu. Cuman meningkat tidak sifat-sifat jin dan setan ini. Kalau itu meningkat maka dia berbahaya. Oleh karenanya kita harus bersih, selalu sabar, selalu bersyukur, selalu berbuat kasih dan lain sebagainya itu gitu. Nah, itu sih sebetulnya kalau dari pandangan saya. Nah, mungkin ada lagi yang kamu tanyakan. Berarti memang manusia itu memang ada jinnya, itulah semua manusia yang terlahir itu, Pak. Ada sebagian masyarakat ketika manusia meninggal itu ada namanya korin. Yang disebut apa? Jin korin. Jin korin. Lah terus? Jadi tidak bisa dibantah itu. Tidak bisa dibantah. Iya, sekalipun dia orang tokoh-tokoh pemuka agama seperti itu. Enggak bisa. Semua yang terlahir memiliki ada unsur jin di dalam tubuhnya. Cuma itu meningkat apa tidak? Oleh karenanya supaya sifat-sifat itu tidak meningkat, karena sifat itu tidak akan bisa hilang, sifat jin setan itu. Maka kita harus menekannya, mengikatnya dengan berbagai macam pengetahuan yang diajarkan oleh Allah lewat kitab tadi, supaya kita tidak menjadi rusak hidup kita ini gitu. Jadi intinya pertanyaanmu tadi bahwa kalau dibilang manusia itu dia bisa melihat jin di dalam tubuhnya, ya benar juga. Orang dari lahir juga ada jin korin. Terus kemudian itu bisa diwujudkan? Tidak. Bisa bagi orang-orang tertentu yang memang diridhoi oleh Allah tadi dengan dia mempelajari pengetahuannya. Maka kalau kita ingin melihatnya, bersihkan. Kalau dalam keadaan batin kita kotor kayak begini ya nggak bisa, maka bersihkanlah itu dengan berbagai macam disiplin ajaran agama yang kita yakini. Insya Allah kita mampu itu, gitu loh. Nah itu anunya. Jadi nggak usah bingung lah, nggak usah risau itu. Saran saya nih pada dirimu yang masih muda, ya, sifat-sifat setan, sifat-sifat jin yang ada di dalam tubuh sebagai ruang dimensi jin luar itu masuk dalam tubuhmu, inilah yang harus ditekan supaya nanti hidupmu itu tidak brutal, tidak gampang emosi, ya, tidak mudah kaku batinnya dan lain sebagainya. Jadi gampang sekali sebetulnya melihatnya kalau dengan mata ini. Lihat saja bangsamu yang sifatnya brutal, penuh dan emosi, itulah sebetulnya jin yang kelihatan. Gitu ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, makhluk halus itu di dalam bentuk hawa, ya. Hawanya dia sinkron dengan hawanya tumbuhan ketika di malam hari. Tumbuhan mengeluarkan CO2 secara ilmiah. Berarti secara otomatis boleh disimpulkan dia juga CO2 itu fisiknya itu, gitu. Jadi kalau ingin nanti ya sudah, kamu lihat, kamu rasakan dengan mata batin. Dan orang-orang batinnya jernih, yang dia bisa mampu berkomunikasi dengan itu. Gitu. Nah itu ya. Dan jin itu apakah perwujudannya bisa kita lihat, ataukah kita bisa menyimpulkan, atau misalnya dia bisa berubah-berubah gitu, Pak? Begini. Berubah bentuk. Dari pengetahuan yang diberikan oleh guru-guru saya, ya, dari sekian guru memberikan kepada saya begini. Allah itu memberikan dua hal yang menonjol kepada makhluk yang namanya makhluk halus tadi, yang entah jin, entah siluman, entah apa itu. Ada dua. Yang pertama, dia bisa merubah 1000 bahasa, ya, mengikuti manusianya tadi. Yang kedua, dia bisa merubah dirinya 1000 bentuk atau beribu-ribu bentuk. Nah itu yang diberikan kepada mereka, ya. Nah untuk apa itu? Yaitu untuk menggoda manusia.
manusia. Nah, apakah mereka ini jelek? Sebetulnya kalau secara hakikat dilihat keberadaannya mereka untuk manusia tidak jelek. Sebab dengan adanya penggodaan dari dari makhluk ini terhadap manusia, itu bertujuan untuk memilih manusia yang bisa, yaitu mempunyai pengetahuan yang tinggi dan bijak untuk membimbing manusia yang lain. Nah itu. Jadi kalau diambil dari situ, berarti bersyukurlah juga ada dia. Karena bumi ini tidak akan ramai kalau tidak ada dia, gitu. Itu artinya di situ. Nah, bagaimana untuk mengatasi jin itu supaya tidak meresap ke dalam tubuh kita, ya? Ya sifat-sifat angkara tadi itulah, emosional dan lain sebagainya, kaku, sombong, angkuh, iri. Inilah yang harus ditekan dan dimanajemen di dalam tubuh kita supaya tidak menimbulkan kerusakan. Karena itu merupakan sinyal untuk dia masuk ke dalam tubuh kita. Dan di dalam pribadi setiap manusia tadi, kamu mengatakan ada jin foreign itu. Nah itu sebetulnya dalam bentuk nafsu yang akan selalu mengganggu, ya, selalu mempengaruhi manusia gitu. Nah itu sih sebetulnya. Nah, terus apa lagi? Ya kayaknya itu saja cukup loh Pak. Itu saja ya. Ya. Nah, jadi nggak tanya-tanya lagi bangsa-bangsa anu itu seperti apa. Oh gitu. iya ya, kalau itu kan banyak sekali namanya bangsa-bangsa jin itu. Dari apa namanya, ada di awang-awang, dibilang ada di darat, ada di laut. Iya, karena dia tuh unsur namanya meraga angin, fisiknya berupa angin, berupa unsur api, berupa unsur air dan lain sebagainya, maka mereka ada di mana-mana dan mereka juga berbangsa-bangsa seperti bangsa-bangsa manusia gitu. Jadi ada golongan pendapat orang yang ekstrim begini. Orang yang percaya dengan adanya jin dan orang yang sama sekali tidak percaya adanya jin. Nah, untuk orang yang tidak percaya dengan adanya jin ini, kita bisa mengilmiahkan jin itu seperti apa kan itu jadi Pak ya. Iya, jadi begini, kalau tidak dipercaya berarti itu penenangan terhadap kitab yang dia yakini. Sebab di dalam kitab itu memang sudah ada itu gitu loh. Sudah diterangkan itu, berarti kepada kegoibannya Allah saja, ya, lewat jin itu tidak percaya, bagaimana dengan kegoibannya Allah gitu loh. Itu anunya di situ. Jadi itu harus dipercayai karena sesuatu hal yang gaib gitu. Gitu. Jadi itu bisa, ya, bisa diketahui gitu. Nah untuk mengetahuinya inilah perlu kebersihan batin yang benar-benar bersih, ya, yang benar-benar bersih lah. Di atas 60-75% manusia akan paham itu. Dan itu ngeblok gitu. Seiring di mana manusia berada, disitulah dia. Karena memang tugas dia sudah ditugaskan itu untuk menggoda manusia. Nah seperti itu, ya. Jadi saran saya, kamu sebagai orang muda harus memahami semua itu secara logika, ya. Jadi secara logika dipahami supaya kita itu tidak terjebak pada nanti falsafah atau aturan-aturan yang tidak logika, karena semua bisa dilogikakan gitu. Jadi belajar saja, bersihkan batin dan lain sebagainya. Kalau ingin nanti mengetahui, ya monggo diketahui, itu ada caranya. Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau tidak ada ditanyakan lagi, ada lagi? Tidak, cukup. Nah kalau itu sudah cukup, ya, saya yang sebagai manusia biasa juga yang sedikit punya pengetahuan ini juga minta maaf tuh kalau statement saya ini salah, ya, karena saya juga ilmu saya sedikit sekali gitu. Dan itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.